Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RQ TV. Hari ini kita mau nge-review budidaya pohon buah tin. Hari ini kita lagi di Kabupaten Bandung Selatan, tepatnya di Gunung Cupu, Desa Margaluyu. Bersama saya udah hadir narasumbernya, sekaligus pemilik budidaya pohon dan buah tinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pratama dari Kampung Tin Pangalengan. Saya pembudidaya pohon tin di Bandung Selatan. Buat teman-teman yang membutuhkan bibit pohon tin, di sini kami banyak menyediakan. Ada sekitaran 240 jenis yang dibudidayakan di sini. Ini contohnya jenis Matsui Dupin dari Jepang, buah merah. Dan buat teman-teman yang pengen sharing cara penanaman ataupun perawatan pohon tin, bisa inbox langsung aja bisa di Facebook aja Angga Pratama, atau bisa WA saya ke 081394263023. Pohon tin ini berasal dari Timur Tengah, dari Mediterania, dan mulai masuk ke Indonesia itu dikembangkan sejak dari tahun 2010. Nah teman-teman, kita udah bersama Kang Angga selaku pemilik budidaya pohon buah tinnya. Halo Kang Angga, gimana kabarnya? Halo, baik. Baik ya. Ini gimana usahanya, lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, ini kita dari RQ TV, Kang Angga mau nanya-nanya nih seputar pohon buah tin budidayanya gimana gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih apa itu buah tin, gimana cara merawatnya atau pembibitannya gitu. Nah, kita mau sharing nih ke teman-teman buat cara usahanya gimana sih. Boleh, Gitu. boleh. Nah, awal pemula terbentuk si budidaya ini sendiri gimana nih Kang Angga? Oh, mulanya dulu saya lihat dari tayangan TV sih dulu. Tayangan TV. Ada iklan bibit buah tin. Pertama saya coba-coba sedikit beli. Oh, awalnya coba-coba ya. Coba-coba beli. Ternyata cukup adaptif di Adaptif. wilayah Pangalengan sini. Tumbuh subur. Tunggu sebentar. Pertama beli cuma beli 1-2 pohon, nah ternyata bagus, bisa merawatnya. Saya beli lagi, beli koleksi terus gitu, beli sampai ngedatangin dari luar juga ada. Oh, dari luar negeri Ya, juga bibitnya. Nah, Kang Angga, untuk tantangan budidaya tin ini sendiri gimana sih di lingkungan Pangalengan yang terbilang dingin ya gitu ya? Kalau di Pangalengan sih cukup bagus ya. Cukup bagus. Buah relatif besar, beda dengan di dataran rendah. Buah agak mengecil, cuman rasa lebih manis Oh, rasa lebih ya. Cuman kendalanya itu di hujan paling. Hujan. Ya, ketika musim hujan si daun berkarat, buahnya agak nggak mulus. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya sih pakai greenhouse ya kalau Oh, harus greenhouse ya. kita pengen membuahkan. Membuah. Nah, Kang Angga, saya dengar-dengar kan pohon tin ini banyak jenisnya nih. Bisa diuraikan nggak tuh karakter pohon-pohonnya gimana aja? Mungkin yang membedakan itu banyak jenis ya. Hampir 1000 jenisan 1000 jenis tersebar banyak di ya. seluruh dunia ya. Perbedaannya ya dari karakter daun sama buah, beda-beda warnanya. Ada yang merah, kuning, hijau, ungu. Kalau rasa sih relatif sama semuanya. Sama semua dari segi buahnya ya. Ya. Nah, untuk cara perawatan dan segala macamnya gitu. Kalau cara perawatan kita tinggal siram aja 2 hari sekali, sama pemupukan rutin seminggu sekali, cuman dosisnya rendah. Oh, pupuknya harus dosisnya rendah. Itu harus di dalam pot atau bebas di ibaratkan ladang luas gitu, pohon budidaya. Di tanah langsung ya. Iya, di tanah langsung. Di tanah langsung bagus. Jangan terlalu banyak tanah kalau di pot. Oh, kalau di pot banyakin ya. skamnya, Oh. skam mentah. Kalau untuk penjualannya Kang Angga, itu dari segi buah atau pohonnya yang dijual? Buah sama pohon. Oh, buah sama Ya, pohonnya buah, juga. pohon sama daun juga. Oh, itu semua bisa terjual jadi ya. Bisa terjual. Untuk 1 kilo buahnya berapa? Kita masih di komunitas kisaran 250.000 per kilo. Lumayan mahal ya, 120.000 Ya, per kilo. per kilonya. Untuk pohonnya? Untuk pohonnya macam-macam, ada yang dari 50.000 harga bibitnya, tergantung jenisnya. Oh, gitu. Sampai paling mahal ya 2,5 juta. Wah, bisa jadi miliarder ya. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau pesen langsung aja nama FB-nya Angga Pratama. Angga Pratama, bisa langsung di chat aja di Facebook-nya. Atau kalau di Shopee-nya di mana tuh Kang? Ada ini nggak? Shopee-nya belum masuk. Shopee-nya belum masang ya? Tapi belum masang. Nanti tungguin aja nih launching di Shopee-nya.
Nah, teman-teman, untuk bibit pohonnya sendiri seperti ini. Ini untuk satunya dijual dengan harga 150 untuk per piece satu pohonnya. Untuk penjadian pohon ketunasnya berapa bulan Kang nggak? Untuk bisa jadi ininya? 1 bulan. Oh, 1 bulan udah bisa tumbuh teman-teman. Untuk sampel yang udah jadinya udah cukup besar seperti ini. Ini udah bisa dijual dengan harga berapa Kang? 150. 150 juga. Ini batang atasnya jenis Barisut Negra Rimada dari Spanyol. Jadi kita pengen menghidupkan jenis ini numpang di jenis yang tin yang udah banyak. Oh, jadi digabung gitu. Digabung. Wow. Jadi kita menghidupkan yang jenis yang ini. Ini lumayan harganya agak mahal. Oh, Nah, jadi ini, dijualnya satu yang belum jadi gini 150 karena dia berbeda jenis tapi disatukan gitu sama karakter yang lain gitu, karakter pohon yang lain. Enggak. Oh, enggak. Jadi kalau ini belum dibilang bibit sih kalau. Oh, itu Nah, belum dibilang bibit. nanti kalau udah jadi spot, nah baru udah bisa kita jual gitu. Oh, gitu. Nah. Oh, jadi ini Ini belum masih proses. siap. Oh, Nah, masih belum proses. siap, masih proses. Nah, untuk sirkulasi. Mm-mm. Karena ini di komunitas harganya cukup lumayan jenis yang ini, makanya saya perbanyak gitu. Oh, diperbanyak. Jadi bukan gabungan antara yang Bukan. biasa sama itu ya. Nah, teman-teman. Jadi begitu untuk lebih jelasnya. Untuk yang untuk si hasil jadinya sendiri itu seperti ini kurang lebih ya Kang ya. Ya ini jenis Maroko Alter, Ini jenis Maluku Alter. buahnya cukup besar, monyong. Nah kalau matang hitam dan genjah ya. Si buahnya banyak lebat, Oh, si buahnya banyak lebat. Jadi si buahnya tuh hasilnya hitam-hitam gitu ya. hitam matangnya hitam. Oh, jadi beda-beda si pohon tin itu ya, Beda-beda. karakter-karakternya. Tiap jenis beda. Beda jenis beda. Untuk pengkonsumsian si buah tin ini sendiri bagaimana nih? Biasanya langsung dimakan segar gitu. Oh, dimakan segar. Dimakan. Teman-teman kalian udah tahu belum nih buahnya gimana? Nih, buah tin itu kayak gini teman-teman. Nah, ini buah tin yang ini kebetulan belum terlalu matang. Jadi kondisinya masih seperti ini. Ini bisa lebih besar lagi Kang kayaknya. Bisa lebih besar lagi. Nah, untuk dalamnya sendiri itu buah tin itu kayak gini teman-teman. Nah, ini udah bisa langsung dimakan. Nah, teman-teman, saya mau coba makan si buah tinnya sendiri. Rasanya agak manis gitu ya, kayak kurang lebih kayak buah pir gitu ya rasanya. Ya, Cukup enak sih. ini Belum terlalu matang ya, Kang, ya? belum matang. Kalau udah matang, agak kuning dia. oh agak kuning. Ini Rasanya juga beda. beda Rasanya manis. Nah, teman-teman kalau udah matang banget itu biasanya manis rasanya. Dan buahnya juga lebih cenderung gede, warnanya agak kuning, nggak hijau kayak gini. Dan bisa dimakan sama kulitnya. Dan bisa dimakan sama kulitnya kata Mang Jo. Bisa mau bilang. Bisa dimakan yang kulit gitu. Bisa lah. Oke. Oh iya. Untuk khasiat si buah tin ini sendiri apa Kang? Bisa dijelasin? Khasiatnya banyak ya. Terus buat darah tinggi, kolesterol. Oh, iya. Daunnya juga bisa dibikin teh. Daunnya terus ya, apa yang paling bagus sih kandungan buahnya itu bisa meredam kolesterol, jantung, darah tinggi, sama stroke juga. Stroke. Jadi teman-teman banyak fungsi nih buat tin ya. Selain dikonsumsinya mudah atau gampang dikonsumsi, khasiatnya juga beragam banget. Segala macam penyakit bisa sembuh karena pohon tin atau buahnya. Untuk buahnya sendiri ini dijualnya per kilo atau gimana? Atau satuan juga bisa gitu? Per kilo sih biasanya. Oh, per kilo. 250.000 per kilo. Oh, teman-teman cukup lumayan mahal. 1 kilonya bisa sampai 250.000. Nih Kang Angga buat teman-teman ya, kalau pengen tanya-tanya tips dan triknya nih, kita langsung tanya ke ahlinya aja ya. Kang Angga gimana nih untuk tips dan trik pembudidayaan pohon dan buah tin ini sendiri? Tips dan tipsnya senang menanam aja sih, senang menanam. Oh ya, pertama hobi ya. Hobi. Pertama hobi. Pertama dari hobi, kalau dari hobi sih enak menjalannya kan. Jadi terasa gitu ya. Ya terasa. Merawatnya juga Ya, merawat gampang seneng, gitu. gitu seneng. Dan nggak mudah lah. Mudah. Mudah. Termasuk pohon yang mudah dirawat.
Nah, teman-teman, untuk cara perawatannya sendiri itu cukup gampang sebenarnya. Kalian tinggal merawat si pohon dan ininya 1 minggu sekali. Dalam waktu 1 minggu sekali itu disemprot dispektan gitu. Kang Angga mau nanya lagi nih, untuk penghasilan sendiri per bulannya itu di angka berapa Kang untuk budidaya tin ini sendiri? Berapa ya? Kalau diseriusin jualan itu biasanya mencapai ya 15 jutaan. Nah, ya. Kalau diseriusin ya, Iya. jualan. Cuman itu dari indukan sekitaran ada 500 pohon. 500 pohon. Terjual semua 500 pohon itu dengan omset 10 juta atau sampai 15 juta Ya, gitu ya. Kang Angga ya. Kalau kalian berminat nih membudidayakan pohon buah tin, kalian langsung bisa hubungi ke kontaknya Kang Angga. Nama Facebooknya Angga Pratama. Nah, di sana menjual buah tin atau pohonnya juga. Pohonnya itu harga satuannya 150, untuk harga buahnya itu 250 per kilonya. Untuk waktunya sendiri nih, dari pembibitan sampai jadi gede si pohonnya itu butuh waktu berapa lama? Dari mulai menanam itu sekitar 6 bulan mulai berbuah kan. Dan dari pentil sampai matang itu buahnya butuh waktu 2 bulanan lah. Oh, 2 bulan. Jadi 8 bulan tuh dari menanam tuh udah mulai panen gitu. Oh, jadi dari bibit itu butuh waktu 8 bulan ya, Ya, untuk 8 waktu bulan. panennya. Untuk Waktu mulai buah matang pertama gitu. si satu pohonnya sendiri nih bisa menghasilkan berapa kilo buah tin? Biasanya per pohon itu kan kita kalau nanam banyak ya, per pohon tuh matang satunya 1 on biasanya. Oh, 1 on. Nah, jadi itu per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali. 1 on 1 pohon. Oh, 1 pohon. Kalau menanam 100 berarti Dikali 10 aja kilo, 10 kiloan gitu. sehari lah Ya, gitu. 10 2 hari sekali panen. Oh. Nah, teman-teman, menguntungkan banget nggak? Jadi 2 hari tanam itu kalau udah masa panen bisa sampai 10 kilo. Pohon tin ini untuk 100 pohon ya, udah dalam masa panen buah, dia bisa menghasilkan 10 kilo dalam waktu 2 hari. Nah, Kang Angga, terima kasih banyak ya buat kesempatannya. Kita diperbolehin berkunjung ke sini untuk melihat gimana caranya budidaya buah tin sama pohonnya gitu. Semoga kedepannya makin sukses, dan buat teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi banyak orang. Dan di saat pandemi seperti ini, kita harus saling bisa berkreasi atau memikirkan suatu hal yang buat kedepannya itu lebih baik lagi gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi kalian untuk membudidaya pohon tin. Jangan lupa untuk membagikan video ini, langsung aja share videonya ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, see you.